Shalom teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah benar Yeshua Sang Mesias lahir pada tanggal 25 Desember? Di video ini kita akan membahas fakta-fakta menarik dari sejarah dan kitab suci yang mungkin akan mengejutkan kalian. Yuk simak sampai habis. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan renungkan bersama-sama dan kita juga akan belajar dari firman yang akan kita dengar pada malam hari ini, yang akan memberikan kita satu bukti bahwa Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Malam hari ini saudara, seperti kita ketahui, kita sudah ada bersama-sama di hari ke-6, di bulan ke-12 dari kalender Gregorian, yaitu bulan Desember. Dan hari-hari ini, kalau kita perhatikan, ini adalah hari di mana orang-orang Kristen dan Katolik itu sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Bahkan, mungkin sekarang ini sudah ada orang-orang yang merayakan Natal, saudara. Karena kalau kita perhatikan di pusat-pusat perbelanjaan, di toko-toko, sudah banyak toko-toko yang memasang aksesoris atau dekorasi Natal. Bahkan jauh sebelum bulan Desember, kalau saudara berkunjung ke mal-mal, di situ saudara bisa melihat sudah ada pohon Natal yang berdiri di sana. Sudah ada pohon Natal dengan aksesorisnya yang terpampang megah di setiap mal yang ada di seluruh belahan dunia ini. Tidak hanya di Indonesia atau kota Semarang, tetapi di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di dunia ini, saudara pasti akan menemukan pohon Natal di sana, saudara. Dan seperti kita ketahui juga, saudara, orang-orang Kristen dan Katolik yang sekarang ini sedang merayakan Natal, mereka merayakan Natal itu untuk merayakan kelahiran Juru Selamat. Nah, tetapi di sini kita sudah diberitahu bahwa Juru Selamat kita, Yeshua, itu tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember, tetapi Juru Selamat kita, Yeshua, itu lahir tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri dalam penanggalan Babel, yaitu bertepatan dengan perayaan Sukot atau Pondok Daun. Kalau saudara mendengar kata Tisri, Nisan, Iyar, Sivan, Tamus, saudara jangan pernah berpikir itu nama-nama bulan dalam kalender Ibrani. Tidak. Nisan, Iyar, Sivan, Tamus, dan sebagainya, Adar, itu nama-nama bulan dalam kalender Babelonia. Jadi ketika orang-orang Israel itu terserak kemana-mana dan mereka dibuang ke Babel, pada waktu itu mereka ketika kembali lagi ke Israel, mereka masih mengadopsi nama-nama bulan atau penanggalan Babilonia. Jadi kalau saudara mendengar kata Tisri, saudara jangan berpikir Tisri itu nama bulan dalam kalender Ibrani, bukan. Kalau kalender Ibrani, kalendernya Bapak Yahweh, yang diucapkan Bapak Yahweh itu diucapkannya pakai angka. Pada bulan pertama, hari ke-14, itulah hari raya Pesah. Selalu dengan angka. Maka kalau saya bikin pengumuman, saya cantumkan tanggalnya, tanggal perayaannya, selalu saya cantumkan nama bulan itu pakai angka, baru dalam tanda kurung bulan Tisri, Nisan, Siwan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi
ketika sekarang ini kekristenan dan Katolik sedang merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Juru Selamat, di sini kita sudah diberitahu bahwa Juru Selamat kita Yesua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember, tetapi tanggal 15 bulan keberapa? Bulan ke-7, atau bulan apa itu? Tisri, bertepatan dengan perayaan Sukot atau Pondok Daun. Nah, kita sebagai orang yang sudah diberitahu kebenaran, saudara, kita pasti akan ngeklaim dengan kuat bahwa Juru Selamat itu memang betul lahirnya tanggal 15 bulan ke-7 atau 15 Tisri. Tetapi orang-orang yang belum tahu kebenaran ini, mereka pasti tidak bisa percaya begitu saja. Nah, maka pada malam hari ini, untuk melihat kebenaran bahwa Juru Selamat lahir tepat pada perayaan Sukot, kita akan melihat dasar-dasarnya di dalam kitab suci melalui satu kitab, yaitu kitab Lukas pasal kedua, ayat yang pertama. Kita buka bersama-sama kitab Lukas pasal kedua, ayat yang pertama. Saya akan membacakan, di situ dikatakan, dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Nah, sekarang yang pertama, untuk kita melihat bukti yang pertama bahwa Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember, tetapi tanggal 15 Tisri. Sekarang saudara coba perhatikan kata pada masa itu. Nah, sebetulnya saudara, di kata pada masa itu inilah, sebetulnya di situ tersimpan satu rahasia tentang waktu kelahiran Yesua atau waktu kelahiran Juru Selamat. Cuman yang disayangkan, ketika orang membaca kitab Lukas 2 ayat yang pertama ini, perhatiannya itu bukan pada kata pada masa itunya, tapi perhatiannya ke soal sensus penduduk yang pada waktu itu dilakukan oleh Kaisar Agustus. Jadi di kata pada masa itu, di situ sebetulnya ada satu rahasia yang akan menyingkap soal waktu kelahiran Yesua. Ya, cuman seringkali seperti yang saya tulis di depan, yang jadi perhatian orang atau yang disoroti orang ketika orang melihat Lukas 2 ayat 1, itu bukan kata pada masa itunya, tetapi yang disoroti soal apanya itu? Sensus penduduknya, pendaftaran penduduknya itu yang lebih disorot orang. Memang yang lebih eye-catching istilahnya, yang lebih mengena di mata ketika membaca Lukas 2 ayat 1 yang menarik itu seolah-olah soal sensus penduduknya. Tetapi saya katakan kata sensus penduduk atau pendaftaran penduduk itu tidak akan kelihatan menarik, tidak akan kelihatan indahnya kalau tidak ada kata pada masa itu. Kata sensus penduduk tidak akan pernah kelihatan menarik dan tidak akan pernah kelihatan indahnya nubuatan di dalamnya kalau tidak ada kata pada masa itu, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang cukup disayangkan. Ketika orang melihat ayat ini, yang disoroti selalu soal sensus penduduknya. Padahal di kata pada masa itu, di situ ada satu rahasia besar yang akan menyingkap soal waktu kelahiran Yesua yang sesungguhnya. Nah, andai saja saudara, perhatian orang ke kata pada masa itu, andai saja perhatian orang itu ke kata pada masa itu, maka orang itu akan tahu kalau Juru Selamat dilahirkannya itu bukan tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena pada masa itu bukan bulan Kislu, dan pada masa itu juga bukan bulan Tefet, di mana bulan Kislu
itu pertengahan November sampai pertengahan Desember. Berarti ada Desembernya atau tidak, saudara? Ada. Tetapi masalahnya pada masa itu juga bukan bulan Tefet, yaitu pertengahan Desember sampai pertengahan Januari. Itu bukan. Dan pada masa itu juga bukan tanggal 25 Desember. Tapi masa itu adalah bulan ke-7 atau bulan Tisri. Ya, ini yang cukup disayangkan. Andai saja perhatian orang itu ke kata pada masa itu, sebetulnya orang itu akan tahu bahwa juru selamat itu tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan ketika orang tahu, maka tidak akan pernah ada yang namanya penyesatan besar-besaran seperti yang terjadi sampai dengan hari ini. Kenapa saya katakan kalau saja perhatian orang itu ke kata pada masa itu yang lebih disorot, orang akan tahu tentang kelahiran juru selamat yang benar, karena pada masa itu bukan bulan Kislew dan bukan bulan Tefet atau bukan bulan Desember. Juga pada masa itu bukan tanggal 25 Desember, tapi masa itu adalah bulan ke-7 atau bulan Tisri. Nah, kita yang ngeklaim seperti ini, suatu saat kita pasti akan ditanya, buktinya apa? Masa itu bukan bulan Desember tapi bulan ke-7 atau bulan Tisri, itu buktinya apa? Buktinya, saudara, masa itu atau saat itu ada perayaan Sukot yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri, di mana setiap laki-laki Israel itu harus ada di perayaan Sukot atau di perayaan Pondok Daun sesuai perintah Bapak Yahweh di kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Nah, karena Bapak Yahweh itu merintah bahwa setiap laki-laki itu harus ada satu di antaranya di perayaan Sukot, maka setiap orang-orang Israel yang tinggal di luar kota itu harus pulang, harus mudik untuk merayakan Sukot. Coba kita baca bersama-sama. Benar enggak Bapak Yahweh merintah seperti ini? Kita buka bersama-sama kitab Ulangan 16 ayat 16. Di situ dikatakan 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, dan pada hari raya 7 pekan atau Syavuot, dan pada hari raya Sukot. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa. Nah, sekarang coba saudara perhatikan kata 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki harus terlihat di hadapan Yahweh. Pertanyaannya sekarang, harus terlihat di hadapan Bapak Yahweh-nya itu kapan, saudara? Yang pertama kapan? Pas perayaan apa? Yom Hamatsah atau hari raya roti tidak beragi. Yang kedua, pas perayaan Syavuot atau 7 pekan, hari raya 7 pekan atau Pentakosta. Yang ketiga pas perayaan Sukot. Dan pas perayaan Sukot inilah Yesua itu lahir, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi pas perayaan Sukot inilah Yesua itu lahir. Nah, mungkin sampai di sini ketika saudara mendengar pas perayaan Sukot inilah Yesua itu lahir, mungkin masih ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, Pak, kelahiran Yesua itu ditariknya kok ke perayaan Sukot ya? Kan kalau kita melihat di dalam kitab suci, kan tidak disebutkan secara letterless bahwa Yesua lahir pas perayaan Sukot. Saudara pernah ketemu ayatnya di kitab Lukas atau di kitab suci dikatakan Yesua lahir tepat pada perayaan Sukot? Ada? Tidak ada. Nah, mungkin ketika saudara melihat ketidakadaan ayat yang ditulis secara letterless bahwa Yesua lahir tepat pada perayaan Sukot, mungkin ada di antara kita yang berpikir kok ditariknya ke perayaan Sukot.
Kan tidak ditulis letterleks di kitab suci Yesua lahir pas perayaan Sukot. Kan bisa saja Yesua lahirnya di 2 hari raya lainnya. Entah itu di perayaan roti tidak beragi atau di perayaan Pentakosta. Kan bisa. Di antara 2 hari raya ini bisa juga. Kalau ada di antara kita yang sekarang masih bingung dan mungkin bertanya-tanya seperti ini, saya juga akan mengetengahkan satu pertanyaan. Betulkah Yesua itu bisa saja lahir pas perayaan Yom Hamatsah atau roti tidak beragi? Atau betulkah Yesua itu bisa saja lahir pas perayaan Pentakosta? Di sini saudara, saya menjawab dengan tegas, tidak bisa. Ya, Yesua lahirnya itu memang benar pas perayaan Sukot. Karena apa? Saya berani katakan Yesua lahirnya pas perayaan Sukot itu kenapa? Karena kalau kita melihat di pasal sebelumnya, di kitab Lukas pasal pertamanya, di situ kita bisa melihat ada satu kisah tentang malaikat Gabriel, yang pada waktu itu malaikat Gabriel itu ceritanya sedang datangin siapa ini? Zakaria. Siapa Zakaria itu? Zakaria itu suaminya Elisabet, bapaknya Yohanan Pembaptis, yang pada waktu itu malaikat Gabriel ketika dia datang kepada Zakaria, dia memberitahukan bahwa Elisabet istrimu itu akan mengandung janinnya Yohanan atau janinnya Yohanes. Nah, ternyata benar saja saudara, Elisabet itu betul-betul mengandung setelah Zakaria pulang melayani di bait suci pada minggu kedua di bulan Sivan. Ini adalah tabel jadwal tugas pelayanan imam yang ada di bait suci. Di rombongan Abia inilah Zakaria itu ada saudara. Seharusnya Zakaria yang ada di rombongan Abia atau rombongan Abia ini harusnya pelayanannya di minggu pertama bulan Sivan. Cuman karena di minggu pertama bulan Sivan itu ada hari raya Pentakosta, maka yang melayani di hari raya Pentakosta itu tidak hanya rombongannya Abia yang ada Zakarianya, tapi semua imam dari semua rombongan imam-imam itu bersama-sama melayani di perayaan Pentakosta. Seperti kitab Ulangan 16 ayat 16 tadi katakan apa? Tetapi 3 kali dalam setahun seluruh laki-laki di antaramu harus kelihatan di mana tadi? Bait suci. Untuk apa? Melayani. Harusnya kalau secara urutan pembagian tugas, Zakaria yang ada di dalam rombongan Abia itu tugasnya di sini, di minggu pertama bulan Sivan. Tapi karena sekali lagi di sini ada perayaan Pentakosta, tugasnya itu jadi mundur di minggu kedua bulan Sivan. Dan begitu Zakaria pulang melayani di bait suci, tidak lama kemudian Elisabet istrinya itu hamil. Kapan? Itu setelah Zakaria pulang melayani di bait suci pada minggu kedua bulan Sivan, atau 1 minggu setelah perayaan Pentakosta atau hari raya 7 pekan yang dirayakan di minggu pertama bulan Sivan. Itu bisa saudara lihat di dalam kitab Lukas pasal pertama ayat yang kelima, ayat 23 dan ayat 24. Tetapi kita tidak usah baca saudara ya. Jadi kalau kita mau melihat urut-urutannya, itu ada di ayat-ayat tersebut. Dan setelah Elisabet mengandung janin Yohanan, 6 bulan kemudian baru Miriam atau Maria itu mengandung janinnya Yesua. Ini bisa saudara lihat di dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 36. Dan kalau usia kehamilan normal itu 9 bulan 10 hari atau sekitar 40 minggu, maka Miriam akan melahirkan pada bulan Tisri
atau pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Oktober dalam kalender Gregorian, di mana pada bulan tersebut atau pas bulan Tisri itu ada perayaan Sukkot. Maka kalau saudara perhatikan, ketika kita merayakan Sukkot, itu selalu kita merayakannya antara bulan apa? September, kalau tidak Oktober. Itu pasti. Ya, kita ketika merayakan Sukkot itu selalu di antara 2 bulan ini. Kalau tidak pertengahan September, ya pertengahan Oktober, selalu kita merayakannya ada di situ. Pertanyaannya, kenapa kok bulannya ini tidak pernah berubah? Sekalipun kalendernya, tanggalnya berubah, tapi bulannya kok tetap di pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Untuk konvertnya bulan Tisri kok selalu jatuh di bulan itu kenapa? Itu karena di bulan yang ke-12 yang disebut dengan bulan Adar, setiap 4 tahun sekali itu ada yang namanya Adar pertama dan Adar kedua. Kalau di Indonesia itu seperti bulan Kabisat, gitu loh. Nah, di penanggalan Ibrani 4 tahun sekali, bulan ke-12 itu ada Adar kedua atau Adar B. Jadi Adar A dan Adar B, Adar pertama dan Adar kedua. Nah, adanya Adar yang kedua inilah yang mengunci perputaran bulannya, sehingga bulannya tetap Tisri itu selalu di pertengahan September sampai pertengahan Oktober, tapi tanggalnya yang berubah. Tanggalnya berubah-ubah. Kita kalau perayaan Sukkot tahun kemarin sama tahun ini nanti sudah tidak sama, saudara. Tahun kemarin itu tanggal berapa, bulan apa? Misalkan tahun kemarin tanggal 20 September misalkan. Nanti tahun ini tidak tanggal 20 September lagi, tapi bisa mundur ke awal Oktober atau akhir September sekitar tanggal 30-an, itu juga bisa. Karena kalau tanggalnya tidak dikunci, tapi kalau bulannya dikunci dengan Adar yang kedua ini tadi. Jadi kalau kita merayakan Sukkot itu selalu antara bulan September atau Oktober. Jadi saudara, kalau kita perhatikan setelah perayaan Pentakosta, janinnya Yohanan itu baru dikandung. Nah, kalau janinnya Yohanan itu baru dikandung di dalam rahimnya Elisabet, ini jelas tidak mungkin kalau Yesua itu lahirnya di 2 hari raya lainnya. Misalkan di Pentakosta, itu jelas tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Karena sudah dinubuatkan Yohanan atau Yohanes Pembaptis itu harus lahir duluan. Maka kalau saudara perhatikan, yang dikandung duluan itu siapa? Yohanan. Baru 6 bulan kemudian Yesua itu ada di dalam rahimnya Miriam. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Yohanan dulu yang harus dikandung dulu? Dan tentunya kalau Yohanan yang harus dikandung dulu, berarti yang lahir duluan Yohanan dulu apa Yesua dulu? Yohanan dulu atau Yohanes dulu? Pertanyaannya, kenapa kok mesti Yohanes dulu yang lahir duluan? Itu kenapa? Ada yang tahu enggak kira-kira? Iya, sesuai nubuatan Yesaya. Sudah dinubuatkan Yesaya bahwa akan ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun yang mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Itu sebetulnya nubuatan untuk Yohanan, di mana Yohanan ini sebetulnya sedang menubuatkan kelahiran Yesua HaMasyiah, begitu loh. Nah, karena Yohanan itu harus menubuatkan hal ini, harus ngomong, persiapkanlah jalan bagi Yahweh, luruskanlah alurnya, maka dia dibuat lahir duluan, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika Yohanan itu ada di dalam rahimnya Elisabet, itu kapan tadi, saudara? Kalau saudara masih ingat, coba saya mundur. Kapan itu? Pas perayaan Pentakosta atau seminggu setelah Pentakosta? Seminggu setelah Pentakosta, gitu loh. Jadi setelah perayaan Pentakosta, minggu kedua bulan Sivan,
Zakaria itu melayani Bapak Yahweh di bait suci, membakar pedupaan. Ya kan? Nah, pas dia membakar pedupaan melayani di bait suci, di situ dia melihat ada malaikat Yahweh yang bernama Gabriel itu berdiri di dekat pedupaan kalau tidak salah. Nah, di situ begitu Zakaria melihat malaikat Gabriel ini, dia ketakutan. Terus di situ malaikat itu ngomong, jangan takut, gitu loh, karena kamu akan menerima satu anugerah. Istrimu yang dibilang mandul itu akan melahirkan seorang anak. Nah, si Zakaria kan tidak percaya. Nah, aku suruh percaya bagaimana, gitu loh. Sedangkan aku sudah tua, istriku mandul. Terus aku itu disuruh percaya bagaimana? Nah, saat itu malaikat Gabriel itu ngomong, aku Gabriel yang mengatakan ini, ya. Kamu bahaya besar kalau kamu tidak percaya dengan nubuatan ini, itu kamu sedang dalam bahaya besar. Nah, disitulah kemudian setelah Zakaria pulang melayani di bait suci, tepat di akhir minggu kedua, dia pulang dan dia menghampiri istrinya Elisabeth. Lalu di situ Elisabeth hamil. Lalu 6 bulan kemudian baru malaikat Gabriel itu mendatangi Miriam. Berapa bulan kemudian, saudara? 6 bulan kemudian Gabriel itu mendatangi Miriam dan memberitahu bahwa engkau akan mengandung seorang anak dan engkau akan melahirkan. Dan nanti begitu engkau melahirkan, sekalipun engkau belum menikah atau belum kawin dengan Yusuf, nanti engkau akan punya anak dan engkau akan menamai anak itu Yesua. Jadi dari sini, saudara, jelas tidak mungkin Yesua itu lahir pas perayaan Hamatsah atau Pentakosta. Karena Yesua memang lahirnya pas perayaan Sukot. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita yang berpikir, di kitab suci kan tidak ditulis letterleks. Penggenapannya Yesua lahir pas Sukot, tidak ada. Hanya nubuatan. Kalau nubuatan dibongkar kan masih bisa meleset. Nah, saudara mungkin berpikir, jangan-jangan bisa di 2 hari raya lainnya. Tidak bisa. Karena ternyata kita melihat setelah hari raya, tidak usah saya mundur jauh-jauh ke sini. Ya, tidak usah jauh-jauh ke perayaan roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu di minggu ketiga bulan Sivan. Masih jauh. Untuk sampai ke bulan Sivan itu mesti melewati bulan Iyar dulu. Jauh gitu loh. Jadi tidak usah saya sampai melihat, mungkin tak Yesua itu lahirnya bulan pas perayaan roti tidak beragi. Jelas tidak mungkin. Jangankan pas perayaan roti tidak beragi, yang seminggu sebelumnya Yohanan dikandung saja sudah tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Yohanan itu dikandung seminggu setelah perayaan Pentakosta atau Syavuot. Jadi ini bukti pertama, Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember, tetapi tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri, karena di situ bertepatan dengan perayaan Sukot atau Pondok Daun. Lalu bukti kedua akan ditunjukkan melalui Miriam yang melahirkan bayi Yesua di Migdal Eder atau di menara pengawas kawanan domba. Dan bukti kedua bahwa Yesua atau Juru Selamat lahirnya bukan 25 Desember, itu akan ditunjukkan juga melalui Miriam yang meletakkan bayi Yesua di palungan. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makanan ternak. Palungan itu dibuat dari batu yang dipahat. Jadi kalau saudara melihat ada palungan yang dari kayu, yang kakinya silang X begini ini, terus dikasih triplek, dikasih jerami, itu ngawur. Karena palungan itu bukan dari kayu, saudara. Palungan itu yang pertama bisa dibikin dari batu seperti ini. Yang kedua, palungan itu bisa dipahat di tembok. Temboknya dikikis begitu, dibentuk palungan, di situ ditaruh makanan. Lah nanti domba-dombanya itu ngerti dia harus makan di mana, di palungan itu. Jadi palungan itu bukan dari kayu. Kalau kayu itu sudah
pemahaman yang saya katakan di custom, di mengerti dengan pikirannya sendiri. Ini sama seperti halnya pengertian kita yang selama ini keliru. Selama ini kita ngertinya Yesua itu anaknya tukang kayu. Padahal Yesua itu bukan anaknya tukang kayu, tapi Yesua itu anaknya tukang batu, saudara. Bukan anaknya tukang kayu, itu keliru. Nah, bukti yang kedua, ini ditunjukkan melalui Miriam yang melahirkan bayi Yesua. Ingat juga bukan di kandang domba, tetapi di Migdal Eder. Ini loh, di sini di dalam ini. Ya, lah Migdal Eder itu apa? Migdal Eder itu menara pengawas kawanan domba. Dan buktinya juga ditunjukkan ketika Miriam atau Maria itu meletakkan bayi Yesua di palungan, di tempat makanannya ternak, makanannya domba. Pertanyaannya sekarang, kenapa Miriam itu kok melahirkannya di Migdal Eder itu, kenapa saudara? Itu pertanyaannya. Miriam harus melahirkan di Migdal Eder itu karena Yosef dan Miriam tidak mendapatkan tempat penginapan untuk bersalin. Kenapa? Kok mereka tidak mendapatkan tempat penginapan untuk bersalin, untuk Miriam melahirkan? Karena sekali lagi, waktu itu orang-orang Israel yang mudik pulang kampung untuk merayakan Sukot jumlahnya itu sangat banyak. Kenapa kok bisa sangat banyak? Karena ketika mereka ada di luar kota, di situ mereka sudah beranak pinak. Misalkan berangkat dari Yerusalem 2 orang, terus keluar kota, misalkan kemana, pokok keluar dari Yerusalem. Di luar Yerusalem itu, mereka sudah punya anak 1, ya toh? Itu kalau baru setahun, kemungkinan masih punya anak 1. Tidak mungkin setahun punya anak 2 kecuali kembar, ya. Itu setahun. Tapi kalau kerjanya misalkan 15-20 tahun dan setiap tahun mana, berarti coba saudara bayangkan di perayaan Sukot yang tahun ke-15 atau tahun 20 setelah perkawinan 2 orang ini, nek setiap tahun mana punya anak, berarti mereka pulang bawa anak berapa? Keluarga berapa? 17. Ya toh nek anaknya 15 berarti 17. Gitu loh. Belum nanti kalau anaknya ono sing wis kawin, bawa cucu-cucunya lagi. Gitu loh. Nah, begitu mereka harus pulang pada saat perayaan Sukot, rumahnya itu ndak cukup untuk nampung keluarganya, gitu loh saudara. Sehingga tidak bisa ditampung di rumahnya sendiri dan harus tinggal di tempat penginapan, sehingga saat itu semua tempat penginapan itu penuh, sehingga Miriam harus dalam tanda kutip melahirkan bayi Yesua di Migdal Eder. Kata harus di situ saya kasih tanda kutip, nanti saudara akan tahu artinya tanda kutip itu. Coba kita lihat bersama-sama Lukas 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kita lihat buktinya. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia atau Miriam bersalin telah digenapi, dan Miriam melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam apa itu? Palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertanyaannya, kok tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan itu karena apa? Ya karena ini tadi, orang-orang Israel ketika pergi meninggalkan kota Yerusalem, keluar kota untuk bekerja, untuk apapun, ternyata di luar Yerusalem itu mereka beranak pinak, jumlahnya sudah sangat banyak. Maka ketika mereka kembali ke Yerusalem pada perayaan Sukot, mereka tidak hanya 2 orang. Kalau mereka punya anak 10, ya mereka berarti kembali 12 orang. Kalau mereka punya anak 15, ya mereka kembali 17 orang. Mereka punya anak 5, berarti mereka kembali 7 orang. Nah, ini bukti kedua saudara. Juru selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Kenapa? Ini sebagai bukti juru selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember
orang-orang Israel itu tidak ada yang mudik, ngerti? Ya, tanggal 25 Desember tidak ada orang-orang yang mudik. Orang-orang Israel tidak ada yang mudik. Yang kerja di dalam kota ya kerja di dalam kota, yang kerja di luar kota ya kerja di luar kota. Sudah, mereka diem, tidak ada yang mudik. Termeneh kenapa? Tidak ada yang mudik itu kenapa? Ada yang tahu tidak kira-kira? Musim dingin, bisa mati ning dalan, mati di tengah jalan kedinginan, saudara, gitu loh. Dan juga Desember yang disebut dalam penanggalan Ibrani dengan bulan Tevet, itu bulan dimulainya musim dingin, musim salju. Saya sering mendengar yang sudah sering ke sana, di bulan-bulan itu Desember, Januari, Februari, Maret, itu suhunya bisa minus di bawah 0 derajat, itu bisa. Saking dinginnya. Otomatis kalau suhu segitu turun apa? Salju. Dan kitab suci memberitahu di kitab Lukas pasal kedua, di ayat-ayat selanjutnya, di situ saudara bisa melihat bahwa ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan kawanan domba di sekitar Migdal Eder, gitu loh. Menggembalakan kawanan domba di Migdal Eder. Coba saudara renungkan, kalau gembala-gembala itu menggembalakan domba-domba di padang rumput di sekitar Migdal Eder, di sekitar menara pengawas, pada mati tidak kira-kira domba-dombanya itu, saudara? Mati kedinginan. Saat itu tidak akan ada orang yang berani keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Pasti tidak akan keluar rumah. Jadi ini bukti kedua, kenapa juru selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena di tanggal itu tidak ada satu orang pun yang mudik. Tidak ada orang yang pulang kampung ke Yerusalem, itu tidak ada. Mereka yang bekerja di dalam kota, ya sudah kerja di dalam kota. Mereka yang sedang kerja di luar kota, ya sudah, mereka akan kerja di luar kota juga. Nah, saudara-saudara sekalian, tentang Migdal Eder atau tentang menara pengawas kawanan domba ini, saya lihat di sini ada satu hal yang menarik, di mana ketika Yesua harus dilahirkan di Migdal Eder, ternyata itu memang sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesua lahir. Bahwa Yesua itu memang harus lahir di Migdal Eder. Ternyata setelah saya coba perhatikan, saya coba renungkan, saya coba pelajari, saya minta hikmat. Di situ saya diberi satu hikmat, ada satu hal yang menarik. Kenapa Yesua itu harus lahir di Migdal Eder? Kenapa Yesua itu harus lahir di menara pengawas kawanan domba? Itu ternyata sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesua itu lahir. Nah, memang ada apa, saudara? Migdal Eder itu menara pengawas untuk gembala-gembala mengawasi kawanan domba. Jadi Migdal Edernya seperti ini. Nah, domba-dombanya itu ada di sekitarnya ini, saudara. Ya, di bawah menara pengawas ini. Nah, menara pengawas ini bukan sekedar untuk mengawasi domba-domba yang mereka gembalakan. Bukan. Jadi sekali lagi, menara pengawas ini, menara ini tidak hanya untuk mengawasi domba-domba yang mereka gembalakan, itu tidak. Tapi di Migdal Eder inilah, para gembala juga akan mengawasi dari atas untuk memilih domba yang terbaik untuk dikorbankan di bait suci. Kenapa kok untuk melihat domba-domba yang akan dikorbankan itu mesti naik ke atas Migdal Eder itu? Kenapa? Karena kalau melihat domba-dombanya dari bawah seperti ini, ya seperti saya melihat saudara begini ini tidak bisa tahu mana domba-domba yang tubuhnya bagus, yang proporsional, yang layak dijadikan sebagai korban untuk dikorbankan di bait suci. Itu tidak bisa. Kenapa? Kalau dari bawah begini akan kelihatan sama, gitu loh. Itu akan kelihatan sama semua. Tapi begitu gembala itu naik
ke atas menara pengawas ini, ya kalau dilihat dari sini, ya misalkan orang ini melihat, ya tidak bisa, kelihatannya sama semua, gitu loh. Tapi nanti begitu gembalanya itu naik ke atas sini, dia melihat ke bawah untuk milih domba-domba mana yang bagus untuk dikorbankan. Di situ gembalanya itu bisa mengamati dengan jelas dan memastikan, oh itu domba yang paling bagus untuk dijadikan korban di bait suci. Karena apa? Karena posturnya bagus, posturnya proporsional, dan itu domba yang layak dipakai untuk korban di bait suci. Ya, maka ketika seorang gembala mau milih domba, dia akan naik ke atas ke lotengnya Migdal Eder, lalu di situ dia akan melihat mana domba yang bagus. Dan domba yang terpilih dari atas menara Migdal Eder ini sekaligus menjadi gambaran Yesua, di mana Yesua adalah Seha Elohim, domba muda Elohim, atau domba pilihan yang dipilih dari atas langsung. Yang dimaksud dipilih dari atas langsung itu dipilih sama siapa ini? Bapak Yahweh langsung untuk dikorbankan bagi kita, gitu loh saudara. Ya, jadi tidak kebetulan. Tadi kalau saudara perhatikan, ketika saya mengatakan Miriam harus dalam tanda kutip melahirkan di Migdal Eder, itu ternyata sudah dinubuatkan dia Yesua memang harus lahir di Migdal Eder. Karena nanti Yesua itu akan dipilih dari atas. Dari atas itu dari siapa berarti? Bapak Yahweh. Gitu loh. Dilihat dari atas. Kan tadi kalau ada gembala mau milih domba yang bagus untuk dijadikan korban, milihnya dari bawah atau dari atas? Dari atas. Nah, gembala yang milih dari atas, ini gambaran dari Bapak Yahweh yang ada di atas juga, yang melihat ke bawah untuk memilih Yesua yang akan dijadikan korban untuk saudara dan saya. Itulah Bapak Yahweh yang memilih. Itu yang dimaksud dengan kata harus di kalimat Miriam harus melahirkan di Migdal Eder. Karena sama seperti halnya seorang gembala yang memilih seekor domba yang bagus, yang harus dilihat dengan cermat teliti dari atas loteng Migdal Eder, maka sama seperti itulah Yesua harus dilahirkan di Migdal Eder, karena pihak atas itu akan memilih langsung Yesua sebagai korban untuk menebus jiwa saudara dan saya. Kita lihat nubuatannya di dalam kitab Mika pasal keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ini ayat yang menubuatkan bahwa Yesua itu harus lahir di Migdal Eder. Saudara perhatikan, di situ dikatakan, dan engkau hai Migdal Eder, atau hai menara kawanan domba, benteng putri Sion akan datang kepadamu, bahkan akan datang pemerintahan yang utama. Apa itu? Kerajaan bagi putri Yerusalem. Lalu saudara perhatikan ayat 9. Sekarang, mengapa engkau meneriakkan teriakan? Tidakkah ada seorang apa itu? Raja di antaramu? Apakah para penasehatmu telah binasa? Sebab penderitaan yang berat telah mencengkram engkau. Perhatikan seperti apa? Wanita yang melahirkan. Nah, sekarang saudara perhatikan di depan. Ya, kita lihat betul ndak ini nubuatannya mengarah kepada Yesua itu benar atau tidak? Coba kita perhatikan di depan. Saudara perhatikan 3 kata di ayat 8 dan 9 yang saudara dengarkan tadi. Yang pertama saudara perhatikan kata dan engkau hai menara kawanan domba. Lalu saudara yang kedua perhatikan kata tidakkah ada seorang apa ini? Raja di antaramu. Yang ketiga saudara perhatikan kata wanita yang melahirkan. Sekarang kita kupas satu persatu.
Kata menara kawanan domba dalam bahasa Ibrani ditulis dengan apa? Migdal Eder. Kemudian kata seorang raja itu nubuatan untuk Yesua. Dan kata wanita yang melahirkan sebetulnya itu nubuatan yang mengarah kepada Miriam atau kepada Maria. Apa artinya ini semua? Ini artinya bahwa suatu saat akan ada seorang wanita yang bernama Miriam yang akan melahirkan di Migdal Eder, di menara kawanan domba, yang akan melahirkan seorang raja yang bernama Yesua, yang akan menjadi raja bagi putri Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan saudara, selain di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, kalau kita perhatikan pengorbanan atau penderitaannya Yesua, itu ternyata juga dinubuatkan melalui kelahirannya sendiri di Migdal Eder. Ya, coba saudara renungkan. Kalau kita perhatikan penderitaannya Yesua, itu bahkan dinubuatkan melalui kelahirannya sendiri di Migdal Eder. Coba saudara renungkan baik-baik. Apa tidak luar biasa itu pengorbanan Yesua untuk saudara dan saya? Dia dilahirkan, begitu lahir, ternyata kelahirannya menubuatkan apa itu? Penderitaannya sendiri. Bayangkan. Kitab Beresit Kejadian 1 ayat 1 di kata Beresit, itu kan kalau diurai, kata huruf bet resnya dibaca dengan mode Aramaik, jadi kata bar, artinya putranya. Di situ kata Beresit itu menubuatkan bahwa sejak awal, pada mulanya itu sejak awal, putranya Yesua itu akan mati dalam tangan bapaknya sendiri, yaitu mati di atas kayu salib. Bayangkan, Yesua dinubuatkan akan muncul ke dunia ini sebagai juru selamat, tetapi cara menyelamatkannya lewat apa? Penyiksaan, penderitaan, dan kematian. Itu belum lahir, tapi ternyata begitu lahir, begitu keluar dari rahimnya Miriam, ternyata kelahirannya sendiri itu juga menubuatkan penderitaannya sendiri. Saudara renungkan ini baik-baik. Apa tidak luar biasa itu pengorbanan Yesua untuk saudara dan saya? Sekarang saja, kalau kita perhatikan, ada orang yang dulu lahir dikasih nama orang tuanya ribut, prihatin, itu cepat-cepat ganti jeneng, ya toh? Cepat-cepat diruat, diganti nama. Ada orang namanya Rugianti. Ya dulunya orang tuanya tidak bermaksud supaya anaknya rugi terus, tidak. Tapi karena mungkin saat itu ketika usaha pas hamil anak itu usahanya rugi terus sampai anaknya lahir, maka anaknya dikasih nama Rugianti. Terus ada orang yang pas mengandung anak hidupnya selalu prihatin. Anaknya begitu lahir dikasih nama Prihatin. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu anaknya ngerti artinya Rugianti tidak bagus, tidak baik, artinya Prihatin tidak bagus, terus cepat-cepat ganti nama, saudara. Ya toh? Itu baru manusia yang belum dinubuatkan akan mengakhiri hidupnya demi orang lain melalui penderitaan kehidupannya. Tidak loh, manusia tidak seperti itu. Tapi Yesua sejak dia dinubuatkan akan muncul ke dunia ini, nantinya matinya itu akan masuk dalam kematian yang tragis dan begitu mengerikan. Itu belum muncul, tapi begitu muncul ke dunia ini dalam rupa manusia, ternyata kelahirannya di Migdal Eder itu juga menubuatkan penderitaan dan pengorbanan yang harus dia jalani. Bayangkan saudara, ya, begitu luar biasa pengorbanan Yesua itu kalau kita renungkan baik-baik. Kalau saudara perhatikan kata Sehah Elohim, kata
selama ini orang ngertinya kata seh, di kata Seha Elohim, seh itu artinya hanya domba. Padahal tidak, saudara. Kata seh di kata Seha Elohim, seh itu artinya yang sip atau domba muda. Jadi ketika Yesua lahir di Migdal Eder, kita semakin tahu kelahirannya di Migdal Eder itu tidak kebetulan. Tapi kelahiran Yesua di Migdal Eder itu memang by plan-nya Bapak Yahweh. Memang rencananya Bapak Yahweh, bahwa rencana apa? Rencana bahwa Yesua itu akan menjadi yang sip, menjadi domba muda, yaitu domba yang sejak muda. Yang dimaksud sejak muda itu sejak awal sudah dipersiapkan untuk dikorbankan. Bayangkan ini, saudara, ya. Seha Elohim itu artinya bukan sekedar domba Elohim, bukan, tetapi yang sip, domba muda. Artinya domba yang sejak muda. Sejak muda itu artinya sejak awal sudah dipersiapkan untuk dikorbankan. Jadi sekali lagi, jangan sampai saudara sia-siakan pengorbanan Yesua. Saudara sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, saudara tukarkan Bapak Yahweh dan Yesua. Kitab suci ngomong apa? Tidak ada lagi pengorbanan untuk orang itu. Ya, saudara tukarkan Bapak Yahweh dengan Yesua, dan Yesua dengan Mahmud. Sudah tidak ada lagi korban penghapus salah untuk orang tersebut. Itu yang ngomong bukan saya, saudara, tapi yang ngomong siapa? Kitab suci katakan. Ya, jangankan dengan yang lain, saudara kembali kedua nama yang lama, tidak ada lagi korban penghapus salah, penebus jiwa itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Saudara itu sudah menyia-nyiakan pengorbanan Yesua. Coba saudara renungkan, Yesua itu memang harus lahir di Migdal Eder, lahir untuk dipilih dari atas untuk dikorbankan. Bayangkan, ya, kelahirannya saja menubuatkan tentang penderitaannya. Kalau saudara sampai sia-siakan, hanya satu kata saya katakan, orang yang menyia-nyiakan, yang menukarkan Yesua dengan nabi yang lain, itu orang kebangetan. Ya, orang bodohnya minta ampun itu. Kalau sampai Yesua ditukar dengan yang lain, waduh, saya rasa tidak ada kata lain selain kata bodoh dan kebangetan. Ya. Saudara perhatikan, Yesua itu mati, mau mati supaya jiwa saudara dan saya itu hidup. Ya, itu loh, Yesua itu mati supaya jiwa saudara dan saya itu hidup. Ingat baik-baik, yang harusnya ada di perut bumi dalam jurang kebinasaan itu saudara dan saya, tapi oleh Yesua diganti, biar aku saja yang masuk. Kenapa kok Yesua mau masuk? Karena di situ dia melihat di jurang kebinasaan itu ada jiwa-jiwa yang layak untuk dikasih, untuk diselamatkan. Pertanyaannya, itu jiwanya siapa? Tidak lain adalah jiwa saudara dan saya, gitu loh. Nah, kalau sampai ada orang yang menyia-nyiakan pengorbanan Yesua, menukarkan Yesua dengan yang lain, itu hanya orang bodoh, saya rasa, saudara. Ya, orang yang keterlaluan, orang yang kebangetan, yang tidak tahu menghargai sebuah pengorbanan. Terkadang kalau kita dikasih pengorbanan orang lain, ya orang lain berkorban untuk kita, kita terima kasihnya sampai munduk-munduk, ya toh. Ada orang yang berkorban untuk kita, demi kita, munduk-munduk. Nah ini itu belum berkorban, menyerahkan jiwanya, nyawanya belum loh. Ya, tapi Yesua itu menyerahkan nyawanya, jiwanya, supaya saudara dan saya tidak mati tapi hidup. Bahkan masih dikasih bonus apa? Dikatakan kitab suci, supaya kamu hidup dalam kelimpahan apa kemiskinan?
Kelimpahan, bayangkan. Ya, kira-kira saudara setuju enggak? Orang yang tukarkan Yesus dengan yang lain itu bodohnya minta ampun. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan ini baik-baik. Ya, Yesua kelahirannya saja dia dilahirkan. Kelahirannya itu sudah menubuatkan penderitaannya. Sekarang orang dikasih nama bagus-bagus. Michael. Tujuan orang tuanya biar apa? Dinubuatkan supaya anaknya itu kuat, gagah perkasa seperti siapa? Malaikat Mikael. Kan begitu ya toh? Anaknya dikasih nama agung supaya anaknya jadi orang yang besar dipandang orang, gitu loh. Anaknya dikasih nama sapa meneh yang bagus-bagus, subur, sugeng. Tujuannya apa? Wonge rak mangkat sayange ya. Ora subur ya berarti. Tujuannya supaya kehidupannya subur, gitu loh. Sugeng, loro karone rak mangkat kabeh. Wis payah iki ya. Wayah baduman duit malah ora teko. Ya toh wayah baduman berkat malah ora teko. Ya jadi kalau saudara perhatikan, orang tua kita kasih nama kita yang bagus-bagus, punya tujuan yang bagus juga, gitu loh, ya kan? Tidak dinubuatkan yang jelek-jelek, saudara-saudara sekalian. Saya dikasih nama Nino Andretti, itu orang tua saya terinspirasi sama pembalap. Yang satu Nino siapa gitu, yang satunya Michael Andretti, pembalap Formula One. Yang jemput Presiden Trump di Trump Tower itu Mario Andretti, itu pakai mobil Formula 1. Makanya saya numpak mobil pecicilan karena sudah dinubuatkan, ya toh. Ivan ini sampai spot jantung. Buat saya turun es Parman 80 itu ndak banter lah, kok Ivan ternyata cerita Om Nino nyuper medun es Parman 80 ya Pak, Melayu nih. Loh 80 itu biasa nek buat saya turunan. Jadi saudara-saudara coba renungkan itu. Ya, Yesua itu sejak dia dilahirkan, dinubuatkan menderita untuk saudara dan saya. Saya hanya bisa memberitahu dengan satu peringatan yang sederhana. Jangan saudara sia-siakan pengorbanan Yesua. Saudara aminkan ini? Haleluya. Ini bukti yang kedua, bahwa Yesua atau Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Kemudian bukti yang ketiga, Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Itu ditunjukkan melalui kain lampin yang dipakai membungkus bayi Yesua setelah lahir. Coba kita baca di kitab Lukas pasal kedua ayat yang ke-7 dan 12. Lukas 2 ayat 7 yang pertama dikatakan, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia Miriam membungkusnya dengan apa itu? Lampin, dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 12 di situ dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Kain lampin itu apa sih saudara? Kain lampin itu kain yang dipakai untuk sumbu pelita atau sumbu obor. Itu kain lampin. Ya, jadi kalau di Indonesia atau di Jawa biasanya sumbunya itu dari kepangan apa itu? Semacam kayak tali sepatu gitulah yang dikepang itu ya, jadi sumbu. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Israel sana, sumbunya itu bukan seperti sumbu kompor di sini yang kecil-kecil galer itu kayak lambut kepang, itu bukan. Tapi di sana sumbunya itu pakai kain yang namanya kain lampin. Nah, kalau kita melihat ayat 12 di situ saudara, di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, kain lampin itu sebetulnya kain petunjuk yang akan menjadi bukti bahwa Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena apa?
Kok saya katakan kain lampin itu sebetulnya petunjuk bahwa juru selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena di tanggal 25 Desember tersebut tidak ada kain lampin yang dipakai, itu tidak ada. Karena kain lampin itu hanya keluar, hanya ada atau hanya dipakai setahun sekali, hanya pada perayaan apa ini? Sukot, yaitu pada bulan ke-7 atau bulan Tisri, yaitu pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Yang dipakai kain lampin itu sebagai kain suluh atau sumbu ober. Itulah kain lampin, saudara. Jadi kain lampin ini menjadi satu petunjuk, tetapi juga sekaligus menjadi satu bukti. Maka kalau saudara perhatikan, coba baca ayat yang 12 tadi. Di situ dikatakan apa? Dan inilah apanya itu? Tandanya. Kata tandanya itu sebetulnya kode sandi gitu loh. Bahwa kain lampin itu sebetulnya tanda atau kode atau petunjuk bahwa juru selamat itu lahirnya bukan 25 Desember. Dengan kata lain ayat 12 itu sedang ngomong begitu gitu loh. Karena apa? Karena tanggal 25 Desember itu tidak ada kain lampin yang dipakai. Karena kain lampin itu cuma keluar sekali dalam setahun, yaitu hanya pada perayaan Sukot, hanya pada perayaan Sukot saja. Jadi kain lampin ini sekaligus menjadi satu petunjuk dan menjadi bukti bahwa juru selamat tidak lahir tanggal 25 Desember. Karena di situ tidak ada pelita, tidak ada obor yang dinyalakan pakai sumbu kain lampin, itu tidak ada. Ya, di situ tidak ada pelita, tidak ada obor yang sumbunya itu pakai kain lampin, itu tidak ada, gitu loh. Tapi yang ada di setiap perayaan Natal 25 Desember itu apa? Lilin, saudara. Maka kalau orang Kristen merayakan Natal mesti menyalakan apa? Lilin. Terus nyanyi apa? Malam kudus, ya toh, sunyi senyap, sambil menyalakan apa? Lilin. Lilin sama obor sama atau tidak? Tidak sama. Karena kalau lilin itu bahan dasarnya parafin. Parafin ya kalau tidak salah, gitu loh. Kalau obor di perayaan Sukot itu menyalakannya yang jadi sumbunya itu kain lampin, saudara-saudara sekalian. Dan lilin itu juga bukan pelita yang dinyalakan pas perayaan Sukot, itu bukan. Sebetulnya kalau kita itu mau mengikuti persis kitab suci, termasuk pas hari raya Hanukah nanti, seharusnya yang dinyalakan itu bukan lilin, tapi apa? Pelita asli. Ini dikasih minyak zaitun asli, gitu loh. Apalagi ada yang bikin dari apa? Lampu elektrik toh, dikasih lampu. Sekarang banyak lampu sing iso apa namanya goyang-goyang kayak api itu. Itu tambah keliru sebetulnya. Kalau hanya dijadikan sebagai simbol, ya memang nggak apa-apa. Segala sesuatu itu kalau dikiaskan, disimbolkan nggak apa-apa, ya toh. Tetapi kalau sesuai kitab suci, kalau saudara melihat penyalaan pelita menorah Hanukiah, sejak di Syamasnya ini yang adalah simbol Yesua yang ada di tengah ini sudah dikasih pelita, dinyalakan. Lalu dari api di Syamas yang adalah simbol Yesua ini akan diambil apinya, lalu hari pertama akan dinyalakan pelita menorah cabangnya yang pertama. Nanti hari kedua ambil api dari sini lagi, yang di sininya ada minyak zaitunnya, menyalakan cabang yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai cabang yang ke-8. Itu pakainya minyak zaitun, gitu loh, bukan pakai lilin. Kalau saudara katakan sama, tidak sama, karena minyak lilin itu bahan utamanya parafin, gitu loh, beda. Dengan minyak itu tidak sama, saudara-saudara sekalian. Saya sudah pernah jelaskan ini di perayaan Hanukah. Bedanya saudara lihat saja di video YouTube. Jadi
kalau kita perhatikan yang ada di setiap perayaan Natal 25 Desember itu lilin. Maka orang-orang yang Natalan itu selalu menyalakan lilin. Nah, jadi ini adalah 3 hal, saudara-saudara sekalian, yang menjadi bukti sesuai kitab suci bahwa juru selamat tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember, tetapi tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Kalau sekarang saudara sudah tahu kebenaran ini, saudara keluarlah dari kesalahan. Ya, mungkin kalau di tempat ini semuanya sudah ngerti kebenaran ini. Tetapi saya tidak tahu ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara kumpul dengan keluarga saudara, sedangkan keluarga saudara yang masih Kristen, yang masih Natalan, terus saudara ikut-ikutan. Kemarin saya sudah memberitahu, jangan sekali-sekali saudara ikut merayakan Natal. Jangankan merayakan Natal, saudara ngasih ucapan Merry Christmas ya, Selamat Natal ya, itu sudah tidak boleh. Karena ketika saudara merayakan Natal, saudara berarti sama dengan mendukung kesalahan. Karena juru selamat lahirnya 15 Tisri apa 25 Desember? 15 Tisri, berarti kalau diimani orang Kristen, Natal untuk memperingati kelahiran Yesus 25 Desember, betul atau salah itu? Salah. Berarti kalau kita ikut, kita sedang mendukung apa? Kesalahan. Saudara sedang mendukung kesalahan, gitu loh. Ngasih ucapan, ya tetap salah. Karena dengan saudara mengucapkan berarti saudara setuju. Saudara begitu jabat tangan begini, Merry Christmas juga ya, saudara ngerti. Disitulah saudara itu deteksi sedang mendukung kesalahan. Saudara setuju juru selamat Yesus lahirnya 25 Desember. Buktinya apa? Mendukung kesalahan. Lah saudara ngasih ucapan Selamat Natal. Itu buktinya. Jadi bukan kita itu sok keras. Tidak. Ada yang mengatakan jangan radikal. Kalau saya katakan untuk iman dan kebenaran, kita harus radikal. Amin. Untuk iman dan kebenaran kita mesti radikal. Gitu loh. Jangan mengatakan tidak radikal. Kalau tidak radikal, nanti saudara akan ngerti jadinya akan seperti apa. Jadinya suka mempersekutukan dengan yang lain, jadinya toleransi, gitu loh. Yesua itu tidak suka dengan orang yang suka toleransi, itu tidak suka. Yang disebut kalau pakai bahasanya Yesua, orang yang suka toleransi soal iman itu apa? Orang yang posyer, orang yang suam-suam, tidak panas dan tidak dingin, sehingga bikin perutnya Yesua itu apa? Nek, karena perutnya Yesua anyang-anyangan, gitu loh. Nah, orang yang beginian diapain sama Yesua itu? Kitab suci katakan dimuntahkan, saudara. Karena orang itu bikin nek, imannya tidak jelas, gitu loh. Nggak usah kita itu takut dengan lingkungan sekeliling kita. Ya, tidak usah. Kalau saudara katakan, wah kamu tidak menghormati, berarti kalau tidak mengucapkan salam untuk hari raya keagamaan iman percaya lain, siapa bilang tidak menghormati? Justru karena aku menghormati, aku biarkan kamu merayakan hari rayamu tanpa aku intervensi, gitu loh. Salah satunya, satu di antaranya, aku tidak intervensi dengan tidak memberikan ucapan selamat di hari raya keagamaanmu. Karena apa? Karena bagaimana aku bisa mengimani? Karena bagaimana aku bisa mengucapkan selamat dengan sepenuh hati, sedangkan aku tidak mengimani hari raya tersebut. Saudara katakan seperti itu, gitu loh. Bagaimana aku bisa mengucapkan selamat dengan sepenuh hati kepadamu yang merayakan, kalau aku sendiri tidak mengimani hari raya tersebut? Dan orang kalau sudah mendengar penjelasan ini, no problem, terkecuali orang yang pokrol. Ya, saudara ngerti orang yang pokrol itu apa? Orang sing apa jenenge budrek tok itu loh, sing dijok-jokke, sing ngamuke tok. Tapi tanpa berpikir, kenapa sih orang kok tidak mau memberikan ucapan selamat itu, ada apa?
Toh dari kelompok mereka pun juga ada yang beranggapan begitu. Apakah kita protes ketika tidak ada yang ngasih ucapan selamat Hari Raya Sukkot ya? Kita protes tidak saudara? Tidak. Nah kalau kita protes ya kamu jangan protes kalau saya tidak kasih ucapan selamat Hari Raya keagamaanmu. Karena saya tidak mengimani apa yang kamu rayakan. Gitu loh. Jadi kalau sekarang saudara sudah tahu kebenaran ini, saudara kemarin kita diberitahu, ya, di rangkuman firman Tuhan yang kita dengar, yang judulnya, mari silahkan masuk, anggap saja rumah sendiri. Kita sudah diberitahu. Ini memang kata-kata atau ungkapan yang seringkali kita dengar ketika kita masuk ke rumah seseorang yang sangat baik orangnya. Atau orangnya yang sangat ramah, maka dia akan menyambut kita, ayo mari silakan masuk. Jangan nggak usah canggung-canggung gitu loh. Anggap saja kayak rumah sendiri. Tapi ketika saudara masuk ke rumah imanmu yang baru, rumah Ibrani, jangan sekali-sekali saudara berpikir rumah Ibrani akan menyambut kita dengan kata-kata seperti itu. Mari silakan masuk, anggap saja kayak rumah Kristenmu, kayak rumah Yunanimu. Tidak bisa saudara. Terus saudara nyak-nyakan, saudara pakai label pengagung Yahweh tapi Natalan. Saudara pakai label pengagung Yahweh, saudara sincianan, badan. Tidak bisa. Ya, jangan rumah Ibrani, jangan saudara berpikir akan menyambut kita dengan kata-kata sambutan. Mari silakan masuk. Saya katakan memang rumah Ibrani akan menyambut kita dengan ramah. Dia akan persilakan kita masuk. Ayo masuk. Tapi di situ jangan sekali-sekali saudara bawa kebiasaan saudara dari iman lama saudara dari Kristen dan Yunanimu masuk ke akar Ibrani. Jangan sekali-sekali. Karena akar Ibrani itu sangat tegas soal iman. Tidak bisa diintervensi, tidak bisa dicampuri, dan tidak bisa diganggu-gugat. Saudara bilang di akar Yunani ngomong, Yesua dan Yesus sama, diketawain tok, saudara, ngerti? Ya, kalau ada sekarang ini, orang yang sudah percaya Bapak Yahweh masih mengatakan Yesua dan Yesus sama, saudara ngomong sama orang Yehudi Mesianik, saudara akan diketawain, ngerti? Akan diketawain, gitu loh. Jadi jangan sembarangan ketika sudah masuk ke akar Ibrani, masuklah. Basalah dengan airnya akar Ibrani. Gitu loh. Jangan air campur-campur. Yang satu akar Ibrani itu airnya air bagus, ya toh? Ibaratnya air minum itu RO yang sudah dimurnikan. Lah saudara bawa yang dari Yunani, saudara sama-sama bawa peceren. Ngerti tak? Saudara bawa peceren masuk. Ya bau-bauin akar Ibrani. Akar Ibrani tidak mau seperti itu saudara. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara sekarang malam hari ini sudah ngerti letak kesalahannya, di mana sekarang ini kesalahan itu masih diimani oleh kekristenan dan Katolik, bahwa juru selamat mereka percayai lahir tanggal 25 Desember dan ternyata malam hari ini kita kembali membuktikan. Saya katakan kembali, bukan baru membuktikan, tetapi kembali membuktikan karena saya di sini sudah berkali-kali memberitahu kebenaran ini, sekalipun sebelum-sebelumnya cuman saya singgung, tidak saya jelaskan secara detail seperti ini. Malam hari ini kita kembali membuktikan secara detail bahwa ternyata kelahiran juru selamat yang diperingati 25 Desember itu salah kaprah. Yesua juru selamat tidak pernah lahir pada tanggal dan bulan Desember tanggal 25. Jadi kalau sudah ngerti, keluarlah dari kesalahan itu. Apapun resikonya, keluar. Kalau saudara mau selamat, keluarlah dari kesalahan itu. Rayakanlah kelahiran juru selamat di waktu yang tepat. Ya, jangan saudara pas perayaan Sukkot malah tidak datang, Natalan teko. Lah ono kastengel yo. Loh, kok kastengel? Ya toh iman-iman kastengel iki. Ya jangan seperti itu. Perayaan Sukkot malah ada yang tidak datang, saya perhatikan kemarin. Tapi Natalan, waduh muncung saudara-saudaranya.
Saudara-saudaranya yang Kristen yang Natal semua didatengin. Selamat Natal ya, selamat Natal lho, iki piye to iki sakjane ini. Jangan dikira tidak ada loh. Ya, jangan dikira saya tidak tahu, saya tahu itu saudara. Cuman saya itu bisa apa gitu loh. Karena semua itu kembali keputusannya di tangan saudara sendiri. Tapi saya ingin mengatakan begini, saudara mau selamat, ikuti rule-nya Bapak Yahweh akar Ibrani saja. Tapi kalau saudara campur-campur, buktikan. Nanti suatu saat tak dadai, dadah ya. Kenapa saudara ketinggalan? Ngerti tak? Dadai dari atas. Ya toh nek saya masih bisa dadah-dadah tak dadai. Dadah, goodbye gitu loh. Salah dewe, ya toh. Sukot ora teko malah Natalan. Sukot ora teko badan malah ngelayap. Gimana itu saudara? Ya saudara renungkan ini baik-baik. Rayakanlah kelahiran juru selamat itu di waktu yang tepat. Rayakanlah hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh saja, yaitu 7 hari raya. Saya percaya saudara, Bapak Yahweh itu akan berkenan kepada kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kitab suci. Bapak Yahweh itu akan berkenan kepada saudara dan saya. Dan saya percaya juga ketika segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kitab suci, saya sangat percaya kita pasti nantinya diselamatkan. Itu sangat saya percaya. Amin. Ya, kita lakukan segala sesuatu yang sesuai kitab suci, kita mesti selamat. Tapi tidak, ya tidak akan selamat. Nah sekarang bagaimana Pak? Keluarga saya masih Natalan, keluarga saya masih merayakan juga hari raya yang lainnya. Yesua itu sudah kasih clue atau petunjuk sederhana. Janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, gitu loh. Tidak boleh sama, saudara. Ya. Percayalah, Bapak Yahweh itu pasti berkenan kepada saudara dan saya ketika kita melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman kita, itu sesuai dengan kitab suci semua, saya percaya. Dan ketika Bapak Yahweh berkenan, saya juga percaya satu hal, Dia pasti akan menyelamatkan kita ketika kedatangan putranya Yesua di awan-awan kemuliaannya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian yang sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkan firman yang kita dengar pada malam hari ini. Kita berdoa saudara, ya kita berdoa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jadi, apakah 25 Desember benar-benar tanggal kelahiran Yesua? Jangan sampai semua yang kita lakukan selama ini menuntun kita pada sesuatu yang ada di luar kitab suci. Waspadalah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lainnya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bapak Yahweh, B'Shem Adonai Yeshua Mashiach memberkati. Shalom.